Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, tiba-tiba sekali saya harus tarik napas dulu. Perkenalkan, nama saya Hero Ridwanto. Hero Ridwanto, usaha saya HR Foto, tapi bukan singkatan dari Hero Ridwanto ya. HR itu Hidayah dan Rahmat. Itu nama usahanya, dan itu insya Allah saya perkenalkan sedikit. Kebetulan di sebelah saya yang tercantik ini, menurut saya temukan di Surabaya tahun 86. Jadi ini nostalgia. Jadi di waktu saya pegang cabang suatu perusahaan besar saya bekerja dulu di 20 tahun di perusahaan besar terbesar di Indonesia, tapi sekarang sudah bangkrut tanda kutip. Nggak perlu saya sebut namanya. Dia ada dulu di kawasan industri, rumput industri, dan dia juga sebagai pengusaha di rumput industri keluarganya. Namanya Tresnawati. Jadi Hero Tresna, jadi cinta tentang pahlawan atau pahlawan cinta. Baik, singkatnya sekali lagi terima kasih banyak Pak Samsul. Pertama-tama saya harus menyampaikan suatu hal yang seumur hidup saya, bahwa saya mendapat hidayah terbesar seumur hidup saya adalah bertemunya, dapat jawabannya apa itu riba. Maka dalam hal ini saya selalu berdoa kepada Allah, semoga Pak Samsul betul-betul selalu mendapat hidayah dan kekuatan dan menjadi pemimpin umat di Indonesia ini, yang kita tahu sendiri belakangan ini betapa lemahnya umat Islam. Allahu Akbar. Jadi salah satu penyebab lemahnya, saya yakin bahwa salah satu penyebab lemahnya umat Islam di Indonesia adalah karena berhutang dan riba. Itu saya yakin. Usia saya bertemu Pak Samsul waktu itu pada usia kurang lebih 26 ya Pak Samsul ya. Maksudnya 62 tahun ya. Sekarang usia saya sekarang 63 lebih, masuk ke 64. Jadi usia sebegini baru satu-satunya yang betul-betul saya ikuti petuahnya, baru mempan ya, katanya baru mempan. Dia tahu betul dari dulu nggak ada yang bisa ngasih tahu saya. Jadi rupanya satu-satunya selama saya hidup ini yang benar-benar mempan, menasihati saya, mengarahkan saya, saya ikuti kebetulan semua petunjuk-petunjuknya, yaitu Pak Samsul Arifin. Mari kita sama-sama mendoakan beliau. Jadi singkatnya begini, pada saat itu kenapa saya katakan hidayah terbesar? Saya ingat waktu itu 2014 dalam perjalanan saya sedang nyetir, kemudian di situ ada katakanlah promosi atau namanya apa, untuk mengikuti namanya pengusaha tanpa riba di Bandung. Waktu itu saya ingat, waktu itu nggak akan lupa, sekitar tanggal 12-an saya langsung ke ATM, langsung saya bayar. Ya, acaranya tanggal 15 Maret tahun 2014. Langsung saya bayar, kemudian saya ikut dari Sabtu, nggak ada yang tahu. Kemudian artinya keluarga saya sendiri, istri saya sendiri nggak tahu saya kemana pagi itu, tahunya pergi ke kantor aja atau ke toko. Kemudian waktu itu dari pagi sampai malam mungkin pernah ngerasain, dan dari pagi sampai siang masih indah-indah ya, masih oke-oke lah semuanya ya, tentang ilmu hadis, Al-Quran dan segala macam masih oke. Tapi setelah jam 12 ke sana, yang ada hanya air mata dan air mata. Tanda kutip, di situ betul-betul dibuka tentang riba, tentang utang seluas-luasnya. Usia saya waktu itu hampir 60 tahun lebih, baru di situ saya menemukan jawaban apa itu riba, apa itu utang. Dimana sekali lagi selama ini saya mencari dan mencari, bertanya kepada ustadz, kepada kiai yang saya anggap tempat saya belajar, jawabannya selalu adalah pembenaran dan pembenaran dan pembenaran. Hati ini tetap ragu. Alhamdulillah pada tanggal 15 itu, di situ saya berazam saya akan tinggal. Jadi singkatnya, di situ dari jam 12 ke sana benar-benar saya sudah sudah sulit dibayangkan, begitu air mata bercucuran gak pernah hentinya sampai maghrib. Kemudian berazam, dia kebetulan di rumah ya. Waktu itu saya datang sendiri. Begitu pulang malam-malam, kebetulan besoknya 16 Maret 2014 adalah ulang tahun usaha kami.
Kebetulan 16 Maret itu adalah hari kelahiran dia. Jadi memang kita bikin usaha waktu itu adalah tanggal 16 Maret sesuai dengan ulang tahun dia, karena secara duniawi, secara syariat kalau nggak ada dia nggak mungkin ada HR foto. Karena waktu itu saya punya posisi umur 25 tahun sudah kepala cabang, jadi nggak kepikir usaha. Tapi gara-gara beliau saya berusaha, gara-gara dari sini. Itu nanti cerita yang lain, kita bicara mengarah kepada riba saja. Berazam, kemudian kebetulan besok tanggal 16 ada ulang tahun, semua di rumah saya instruksikan, hey semuanya kumpul ya, anak istri dikumpulin, kemudian perusahaan juga demikian, semua kita kumpul, semua dianggap hanya ulang tahun perusahaan biasa ya. Jadi dianggap ulang tahun biasa, kayak mereka kumpul. Nah kita kumpul biasa, semua keluarga, cuman yang agak aneh di rumah, loh kok tumben nih. Cuma memang selama ini mereka di rumah alhamdulillah tanda kutip ya, semua nurut kalau saya sudah katakan kumpul semua, dari yang paling gede sampai yang paling kecil sama beliau. Kita kumpul, kita seperti ini, semua karyawan di depan, di sini adalah saya, keluarga, anak semua. Kemudian pada tanggal 16 itu pagi kita mulai. Kemudian pertama pertanyaan setelah saya mengucapkan salam, tolong gunting. Loh kok bunyi bingung nih, semua yang hadir karyawan saya bingung, kenapa gunting gitu kan. Oke, ya namanya perintah bos ya, diikuti juga gunting. Seret, dikasih gunting, saya buka dompet saya, seret, keluar 12 kartu kredit. Disitulah saya bismillahirrahmanirrahim ajak semuanya, mulai hari ini saya pribadi dan keluarga HR foto stop berhutang. Kemudian silakan tepuk tangan. Jadi kita waktu itu 12 kartu kredit saya gunting semua di depan, kemudian disusun dengan rapi, sekarang tersusun menjadi kenangan ya. Nah itulah berazam tanggal 16, alhamdulillah di situ kita mulai. Nah beberapa hari kemudian saya dapat undangan dari SPC, waktu itu SPC yang mengadakan atau PTN, Pak Samsul mengundang, saya ingat banget di Hotel Santika di Bandung. Setiap apa yang disampaikan oleh rekan Pak Samsul, tidak, ya siap. Waktu itu katanya siap coaching, siap. Akhirnya saya coaching, berapa harganya, saya yakin betul saya gak punya uang, tapi oke. Cuman setelah oke, baru saya datang Pak Samsul. Pak Samsul, saya siap di coaching dengan sekian bla 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 bla. Alhamdulillah secara finansial waktu itu tidak ada, tapi Pak Samsul memberikan solusi tapi bukan Pak Samsul membantu, tapi Pak Samsul beri solusi. Akhirnya solusi itu saya taati, alhamdulillah memang selesai. Bapak-bapak dan ibu-ibu, satu hal pada pengalaman saya berazam ini saya betul-betul dengan hati yang paling dalam. Pertama sekali azam itu tidak lagi benar-benar apa kata Pak Samsul tadi, harus 100% berazam untuk meninggalkan riba. Karena kalau tidak 100% ajaran Pak Samsul juga, kalau cuman ya tapi kalau ini sedikit, kalau tidak 100% sama dengan 0%. Dan selama dalam perjalanan saya itu, saya alhamdulillah berazam 100%, tidak tambah utang. Kemudian saya kumpulkan istri saya dan anak saya, kemudian apa yang di coach yang dikasih tahu oleh Pak Samsul dan timnya kita ikuti, tidak ada yang kita tapikan, kita ikut sami'na wa ata'na. Cuman berdasarkan perjalanan waktu, alhamdulillah pada Mei 2016 kemarin, alhamdulillah semua hutang kita selesai. Senilai nggak gede sih dibanding teman-teman yang lain, nggak gede sih, nggak besar, 2,8 miliar. Alhamdulillah selesai. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu, setelah berazam, syarat yang kedua menurut saya yang saya rasakan, syarat yang kedua, hati kita dengan pasangan kita harus 100% sama. Sebenarnya utang saya 2,8 miliar itu nggak sampai 1 tahun seharusnya. Sebenarnya nggak sampai 1 tahun. Kalau hati yang di sini, yang di dalam sini juga waktu itu 100%. Waktu itu, ini mapping ya berdasarkan ajaran dari Pak Samsul, mapping bla 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 bla. Berarti ini jual, ini jual, dijual. Ternyata ada satu yang rupanya hati beliau nggak ikhlas waktu itu, ya ketahuannya setelah lunas dia baru ketahuan ya. Karena waktu pertama kita tawarkan, sebenarnya 2014 akhir itu sudah ada yang mau beli. Saya ingat banget itu gedung memang atas nama beliau atau yang memulai juga beliau.
dari usaha-usaha kantin-kantinan gitu, akhirnya punya gedung itu. Akhirnya itu 850 juta. Sebenarnya udah laku akhir 2014 itu. Udah ada yang mau. Akhirnya toh pada bulan 2016 kita jual cuma 790. Jadi yang kedua poinnya bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong istri itu juga 100% setuju. Dari hati yang paling dalam. Yaitu tadi mungkin bapak ada jelaskan niatnya. Nah setelah itu alhamdulillah lunas 2016. Tapi sebelumnya saya ceritakan, begitu kita berazam, betul apa kata Pak Samsul, kita memang diajarkan oleh Pak Samsul betul-betul ilmu langitnya dulu, kita perdalam, pendekatan diri kepada Allah dulu. Alhamdulillah. Orang bilang kalau setiap pertemuan-pertemuan kalau bicara tentang riba selalu mindsetnya pengusaha tanpa riba, seminar bla bla bla, kata-kata tanpa riba selalu, menjalankan bisnis tanpa riba. Mindset orang kebanyakannya, yo kalau nggak utang ke bank, minjam ke siapa dong? Jadi seolah ada jalan keluar, kita ngumpulin duit yang tanpa riba, seolah mindsetnya begitu. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah yang harus kita rubah mindsetnya. Jadi harus betul-betul kita karena Allah, berazamnya dulu meninggalkan riba. Itu benar-benar dari dalam 100% karena Allah. Kenapa saya berkatakan demikian? Karena itu saya rasakan sendiri. Sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya niat hadir di sini untuk sharing, bukan untuk ria. Karena ria saya takut sama Allah. Jadi saya sharing di sini hanya untuk tabligh. Tabligh menyampaikan apa yang telah kami rasakan. Jadi begitu kami berazam betul-betul 100% karena Allah, kemudian kita kumpulkan anak-anak kita kumpulkan keluarga kita dan karyawan kita semua, kita ajak semua untuk sama-sama lebih mendekat kepada Allah untuk menyelesaikan hutang yang kita ada. Dan subhanallah, Allahu Akbar, banyak sekali istilah kesannya pertolongan-pertolongan Allah yang tidak kita sangka-sangka. Yang jelas kemarin kalau nggak salah Pak Samsul datang, temannya Pak Samsul dari PB datang yang akan membantu IT saya. Karena apa? Karena sekarang saya sudah kewalahan menerima order sekarang. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi sampai saya memanggil IT karena saya sudah nggak sanggup lagi mengontrol dengan cara kemarin. Jadi setelah kita berazam, tidak banyak yang kita lakukan secara teknis dan duniawi. Yang jelas kita berazam, kita lebih taat kepada Allah, keluarga kita ajak, anak karyawan kita ajak, semua sama lebih dekat kepada Allah. Kita lakukan diantaranya sholat tepat waktu, itu yang diajarkan oleh Pak Samsul dengan timnya, lebih dekat kepada Allah sambil berazam. Tentu ilmu dunianya juga kita ikuti. Cuman yang pasti adalah ilmu-ilmu itu sudah kami lalui dari dulu. Tetapi kenapa? Begitu kita berazam, tahun depannya naik omset kita sampai dari, saya hafal betul, dari 2,5 M 1 tahun menjadi 4 M 1 tahun tanpa menambah utang sama sekali. Dan alhamdulillahnya kita invest. Saya ingat banget 2015 tadi Maret 2014, 2015 bulan Maret kita invest 350 juta. Dulu untuk 50 juta saja top up lagi. Siapa yang kenal dengan top up? Ayo ngaku. Jadi Bapak jadi ini Mr. Top Up, saya ingat selalu setiap top up 6 bulan beliau selalu tanda tangan, cuma tanda tangan doang, gak lihat duitnya. Dia bilang tanda tangan doang, gak lihat duitnya. Ya memang duitnya gak pernah kelihatan. Begitu di top up untuk nutup yang sana, betul? Ngaku? Alhamdulillah kalau ngaku ya. Tinggal sekarang bertobat kepada Allah ya. Jadi kelihatannya wow, memang orang luar mengatakan wow Pak Hero hebat, wah bla 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 bla. Tapi dia nggak tahu di dalamnya keropos. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saya bicara ini sulit saya mengendalikan mata, tapi mudah-mudahan saya nggak keluar dari mata lagi Pak Samsul ini ya. Mudah-mudahan nggak keluar. Yang jelas selama perjalanan waktu kelihatannya memang wow. Orang luar mengatakan hebat, di dalam kita keropos. Tapi ini kecil badannya bukan karena saya Bu ya, tapi memang bawaannya ya. Yang jelas adalah dia yang ngerasain betul bagaimana akibat daripada berhutang. Putusin yang menderita dia dan anak-anaknya. Katanya kita untuk anak istri, betul Bu? Betul nggak Bu? Suaminya mengatakan siapa? Saya mati-matian dari pagi sore kan untuk anak istri. Betul? Betul bapak-bapak ngomong gitu? Tapi pakai duit dulu Pak.
Dengan pakai duit riba apa akibatnya? Itulah yang kami rasakan. Keluarga banyak masalah, anak satu nggak selesai-selesai. Pak Samsul juga bingung atasinnya gimana bolak-balik. Sekali lagi Pak Samsul, terima kasih banyak pada kesempatan kali ini. Saya bersyukur, terima kasih banyak Pak Samsul. Semua masalah keluarga kami itu selesai Pak Samsul, alhamdulillah. Itu setelah selesai berhutang. Sebelumnya kok nggak selesai-selesai masalahnya, itu aja. Begitu juga pelanggan. Alhamdulillah banyak sekali mujizat tanda. Kalau saya mujizat itu urusan Nabi, tapi maksudnya hal-hal yang tidak terduga begitulah, yang tidak diduga datang. Perusahaan saya itu juga tempatnya di situ juga, usahanya foto juga. Semua orang dari dulu juga kawin juga ya Bu ya, tiap tahun kawin juga Bu ya. Tukang fotonya ada juga gitu. Yang jelas semua banyak daripada mereka mantan-mantan kerja di saya. Tapi sebelum saya berazam, kenapa dia nggak nyetak ke saya gitu loh. Tapi setelah berazam, dia datang dengan sendirinya aja tanpa diundang Bu Bapak. Dia datang, benar Maya? Dia datang nyetak, wow. Kemudian bawa teman lagi. Itulah yang tidak diduga. Alhamdulillah kami 2016 ini insya Allah kita mencapai 6 miliar. Sekali lagi ini sharing sebagai, alhamdulillah, terima silakan tepuk tangan. Jadi ini hanya sharing sebagai bukti, bukan katanya. Ini saya menyampaikan dari hati yang paling dalam. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang hadir di sini juga diberi hidayah dan diberi juga petunjuk seperti apa yang kami rasakan dan kami bisa laksanakan. Betul kata Pak Samsul, kita sekarang cash. Kita datang ke sini juga kemarin 1 minggu jalan-jalan itu pribadi bicara tentang tanda kutip sapi. Tanda kutip sapi, kita kemarin 1 minggu biaya sendiri, kemarin DR ke Jateng biaya sendiri, artinya biaya kontan, ke Lombok juga demikian. Dan itu memang rezeki subhanallah, nauzubillah min zalik, ini jauh dari takabur. Ini supaya membuktikan bahwa kalau begitu kita meninggalkan azam dan riba, benar-benar berazam tanpa pakai tapi ya, tanpa pakai tapi, insya Allah Allah akan kasih jalan yang luar biasa. Alhamdulillah juga, mudah-mudahan tanggal 17 ada yang dari sini yang hadir pernikahan anak saya. Itu juga kalau kemarin saya menikahkan anak, pusing Bu dari mana duitnya. Tapi alhamdulillah sekarang ada aja jalannya Bu. Ada aja Bapak, kemarin kita lumayan juga, nggak terlalu wah tetapi juga nggak terlalu sederhana. Ya cukup lah gitu ya. Kita akan adakan, kalau kebayang sama saya kalau terjadi itu 2015, anak saya ada yang melamar. Kalau kemarin begitu melamar kita langsung nikahkan, Pak Samsul jadi saksi kemarin ini. Ya kenapa Pak Samsul jadi saksi? Saya bilang sama Pak Samsul supaya anak cucu saya menjadi anak soleh, teringat siapa yang menjadi saksi waktu itu, yaitu orang yang melalui beliau kakeknya mendapat petunjuk yang besar melalui beliau. Nah, satu pada kesempatan kali ini saya takut lupa bapak-bapak dan ibu-ibu, 2 tahun saya ada di komunitas, yaitu komunitas tanpa riba ini. Yang saya alami bapak-bapak dan ibu-ibu, saya prihatin tapi saya nggak bisa banyak daya. Mudah-mudahan di panggung ini saya sampaikan bapak-bapak tidak begitu. Sebenarnya yang banyak saya lihat teman-teman saya pasti pakai tapi. Ya ke bank syariah kan sudah nggak apa-apa. Bang, pokoknya pakai tapi gitu. Alasannya ada aja. Yang penting saya tahu dia ada duit untuk menutup utangnya. Tapi dibilang duit ini dikembangin dulu deh supaya nanti bisa ngutangin lebih, supaya bayar itunya lebih. Pokoknya selalu ada alasan tidak mengutamakan bayar utang gitu loh. Ada duit, kalau saya sekeluarga memang ada duit lebih sedikit bayar utang, ada duit sedikit lebih hutang, ada yang bisa dijual bayar, ada yang bayar. Tapi ada teman yang masih pakai tapi. Dan ini saya lihat selama 2 tahun masalahnya tambah ribet. Dan saya baca lagi ayat-ayat yang disampaikan di Al-Quran oleh Pak Samsul, betul. Jadi kita sudah tahu, rupanya dicoba lagi orang yang sudah tahu tentang riba, dicoba dalam bentuk lain, yaitu akibatnya bisa lebih bahaya lagi. Kejadian-kejadian yang pada keluarga itu lebih parah daripada sebelumnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya cuma mau mengingatkan, jangan main-main tentang riba. Kita sudah tahu. Bapak dan ibu yang sudah kenal Pak Samsul, berarti Allah sudah memberitahu kepada kita. Tolong baca baik-baik Al-Baqarah ayat 275 sampai seterusnya. Jadi kalau kita sudah tahu, masih kita juga main-main juga, walaupun sedikit, azab Allah maha pedih. Malah peringatannya perang dengan Allah. Itu yang kita hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena pengalaman teman-teman saya yang bersamaan dengan saya 2 tahun mengenal
ilmu tentang riba ini, mereka masih juga pakai tapi, masih ragu-ragu jual aset, masih pengen juga harga yang termahal, masih juga harga pasar bla 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 bla. Padahal dia misalkan dia punya utang 24 miliar, asetnya 90 miliar. Dia jual agak sedikit murah aja yang itu 24 miliar, mungkin nggak sampai setahun selesai. Tapi dia, kalau saya tanya kenapa? Tapi nanti beginilah, kita hitung begini kan, nanti kita bangun dulu begini, nanti begini. Pokoknya selalu sayang tanda kutip. Sayang atau tanda kutip masih pakai argumen. Padahal jalan pintas sudah ada. Allah kasih lihat. Salah contoh mungkin Pak Cahyadi datang atau tidak ke sini, dia hanya dalam waktu 40 hari bisa menyelesaikan. Kalau betul-betul dijual dengan harga murah semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya betul-betul sengaja datang ke sini hanya niat satu, untuk apa yang mungkin nanti intention akan dijelaskan lagi, bahwa salah satu visi kami, budaya kami di perusahaan adalah kontribusi. Jadi artinya apa itu kontribusi, nanti mungkin Pak Samsul akan jelaskan juga. Yang jelas setelah kami berazam, itu urutannya, kedua ajak istri benar-benar sepakat dari hati yang paling dalam 100%, jangan pakai tapi. Ya ibu ya, tolong kalau nanti suaminya yang ngajak jangan pakai sayang-sayang ya. Ayo, karena Allah akan ganti berlipat ganda. Betul Bapak Ibu, Allah berganti berlipat ganda lebih banyak dan lebih baik. Itu yang kami rasakan. Jadi lebih banyak dan lebih baik. Itu yang jadi, jangan ragu. Yang penting jangan ragu, 100%-nya benar-benar 100%. Itu yang mungkin yang paling saya garis bawahi, karena saya prihatin teman-teman saya bersama dengan saya, seharusnya dia lebih hebat dari kami kalau dia berazam 100%. Tapi karena dia tidak 100%, akhirnya timbul lagi masalah-masalah baru. Dia ngotot dengan masalah itu, pusing bla bla bla. Cuman saya mau ngomong, hei, kok lu ngotot di situ sih? Lu udah ngotot tentang riba belum? Nah, saya mau ngomong gitu, nanti cari waktu yang tepat. Jadi kalau dia ngotot untuk membayar riba, masalah yang dia ngototin sekarang, yang ramein sekarang, mungkin nggak akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi yang paling penting yang kami mau ajak kepada Bapak Ibu hari ini adalah cuman berazam. Ilmunya nggak usah banyak rubah-rubah Bu. Ilmu yang paling penting, karena ini bicara azam, bicara riba, bicara dengan Allah. Apa sih Allah yang nggak bisa? Apa yang Allah nggak bisa kasih sama kita setiap saat yang tidak diduga-duga? Pasti ada. Selama benar-benar kita tidak ragu sedikit pun untuk meninggalkan riba, untuk menjalankan perintah Allah, untuk lebih taat kepada Allah. Singkat, sebagian besar karyawan saya waktu 2014 itu cuma tinggal 4 orang Bu. Sekarang 62 orang karyawan saya semua cenderung baru semua. Kenapa? Karena itu tadi, mereka mungkin gak kuat diajak untuk dekat sama Allah, ya, untuk taat kepada Allah, untuk sholat tepat waktu dan segala macam. Dengan yang baru ini, alhamdulillah kita mulai dengan yang baru, dan alhamdulillah semua kenikmatan, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi mungkin satu hal saya pengen kesempatan kali ini juga waktu sedikit Bu, Pak Samsul, untuk ke istri saya supaya dia bicara yang apa yang dia rasakan selama ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu dari 4 anak, sebentar lagi mungkin menjadi 7. Alhamdulillah. Mungkin di sini saya mau bicara tentang apa yang saya rasakan dalam proses pelunasan utang ya, riba. Dalam proses untuk saya jadi grogi. Sedang proses di riba itu, sebetulnya saya belum tahu ya bahwa ini akibat dari riba gitu. Yang saya hadapi itu biasa-biasa aja. Oh mungkin ini karena perjalanan hidup seperti ini, mungkin atau nasib atau bagaimana. Tapi setelah saya ketemu Pak Samsul, jadi saya riwayat ke belakang, oh mungkin apa yang saya rasakan kemarin-kemarin itu mungkin karena riba gitu. Mungkin karena suami saya jago berhutang, jago top up terus, saya ngikutin terus Pak. Mah Jumat teratangan, gitu. Pokoknya habis Jumat Mama harus ada di bank. Saya pikir apalagi ini ya, udah Bapak ikut aja, teratangan aja udah, gitu. Setelah saya teratangan ini, dari mana bayarnya? Sedangkan omset hanya begitu-begitu aja gitu, nggak ada inovasi baru.
Jadi setelah itulah ramai dan ramai terus, satu keluarga kalau saya mengistilahkan sidang lagi gitu. Sampai anak-anak tuh bosen gitu di meja makan itu, kok kayaknya lihat meja makan tuh angker gitu. Seperti apa yang di tatapannya itu, waduh luar biasa. Saya Pak Samsul bilang, sudah Bu, jual ini, kalau nggak sodakohkan ini meja makan gitu. Ini yang membuat rumah tangga ibu jadi seolah kalau duduk situ angker gitu Pak. Memang ya. Jadi, aduh, kalau udah kumpul, udah nggak tidur Pak. Aduh, apalagi itu tiap hari Pak, itu setiap minggu pasti ada sidang. Itu yang saya rasakan dari hari ke hari. Tapi subhanallah, alhamdulillah, ketua Pak Samsul sering Pak Samsul datang sampai nangis-nangis. Karena apa ya? Sebetulnya ringan sekali gitu masalah ini gitu. Tapi kenapa yang saya hadapi itu kok berat sekali gitu. Ya, alhamdulillah Pak Samsul, terima kasih. Sekarang saya alhamdulillah udah bahagia, udah lepas dari jeratan hutang dan riba. Tinggal mungkin saya hanya sharing-sharing aja buat ibu-ibu yang pada intinya ibu-ibu rasanya masih sulit ya untuk melepas investasi, mungkin untuk melepas aset-aset gitu. Tolong ibu-ibu, nomor satu itu nggak punya hutang. Untuk apa kita punya aset tapi hanya apa kalau berhutang gitu? Itu hanya fata morgana. Itu hanya keegoisan kita bahwa kita punya harta, tapi pada intinya kita nol, nggak punya apa-apa. Terima kasih sayang dari saya. Semoga ada yang komunitas masyarakat tanpa riba ini Allah berikan kekuatan untuk mengatasi riba secepatnya. Bahwa tanpa hutang itu lebih subhanallah enak sekali. Happy, tidur bisa enak, lelap. Mungkin jiwa kita juga mungkin bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup betul dengan air mata. Memang Pak Samsul pembimbing kami. Dan kalau memang betul-betul rupanya Pak Samsul khusus kami memang 100% berazam. Jadi beliau kalau saya hitung secara finansial saya nggak akan sanggup bayar Pak Samsul. Kalau ada coaching nilainya sekian, terus terang saja itu nggak ada arti apa-apa dengan ilmu yang Pak Samsul berikan. Tapi yang paling penting adalah ketulusan dari hati Pak Samsul yang paling dalam. Membina keluarga kita dengan air mata. Karena Allah. Allahu Akbar. Nah, Pak Samsul terakhir, alhamdulillah Pak Samsul mejanya sekarang sudah nggak sedang lagi Pak Samsul. Sekarang ke tempat justru tempat indah, makan sama-sama dan segala macam. Sekian saja, mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar Allah memberi kekuatan kepada kita. Sekali lagi kalau saya tutup, kalau bukan kita yang membela agama kita dan membela negara kita, umat Islam siapa lagi? Hanya satu umat Islam yang kuat segala-galanya. Kuat tauhid, kuat ekonomi, bukan yang seperti yang kita rasakan sekarang. Sekian saja, semoga apa yang baik itu pasti dari Allah, mari kita taati bersama-sama. Apa yang tidak baik itu pasti dari saya mohon maaf yang paling dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Öyle de